Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki, yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekarang saya lagi mau share soal pecat karyawan. Jadi buat teman-teman, baik itu manajer atau owner bisnis kecil seperti saya, atau seperti CEO level besar mungkin dan lain sebagainya, ini apa ya, pemikiran saya tentang memecat karyawan. Dari berbagai buku-buku yang sudah saya baca, ternyata pecat karyawan itu nggak jelek loh. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu, ada orang yang sharing bilang bahwa seumur hidup saya belum pernah pecat karyawan. Nah, kemungkinan besar itu perusahaannya nggak gede-gede amat, perusahaannya nggak sebesar Apple, perusahaannya nggak sebesar Microsoft, perusahaannya nggak sebesar Tesla, atau nggak sebesar Xiaomi misalkan. Karena si Apple sendiri, saya baca biografinya Steve Jobs. Steve Jobs itu gampang sekali memecat karyawan. Atau di GE, General Electric, di General Electric itu bahkan memecat karyawan itu ada sistemnya, yaitu mereka bikin ranking 10% karyawan terjelek itu dipecat alias dibuang. Nah, cuman masalahnya memang memecat itu ada peraturan-peraturannya. Jadi lebih tepatnya sebenarnya saya bukan bilang pecat ya, tapi buang ya, buang. Nah, kalau pecat itu memang kaitannya sama peraturan ya, ada peraturan ketenaga kerjaan lah dan lain sebagainya lah. Mungkin juga berat untuk perusahaan untuk memecat, kan harus kasih pesangon lah dan lain sebagainya. Tapi lebih tepatnya buang. Membuang itu banyak macam caranya. Bisa misalkan kontraknya kita perkecil waktunya, misalkan jadi sebulan. Kalau misalkan di tengah bulan dia ternyata jelek, ya tinggal buang aja. Kita bayarin aja sisa harinya, itu nggak mahal daripada kita harus mengkeep dia, daripada kita harus ngasih pesangon. Lalu bisa dengan cara tanpa kontrak sama sekali. Jadi itu saya beberapa kali memperkerjakan pekerja harian yang jadi dibayarnya itu ya per hari, bukan kontrak, bukan per bulan. Jadi kalau dia jelek ya sudah, selesaikan, bayar, selesai, pulang semua dan tuntas gitu, nggak perlu ada buntutnya dalam tanda kutip. Oke, pertama yang mau saya share itu tadi pendahuluannya. Jadi membuang karyawan atau memecat itu, satu, kalau misalkan karyawannya itu uh, hukum ya, persoalan hukum, misalkan mencuri, lalu misalkan penggelapan, itu langsung aja pecat, nggak perlu ragu. Kalau perlu di setiap kontrak itu ada klausul yang bilang bahwa jika ada pelanggaran hukum, dipecat tanpa pesangon atau dipecat tidak hormat tanpa pesangon. Itu langsung aja, nggak usah ragu, nggak usah ditanya lagi kenapa melakukan itu, nggak usah, karena memang banyak macam alasannya. Kita langsung aja ke buktinya, bahwa memang kalau dia mencuri, buktinya sudah kuat, dia melakukan penggelapan, apapun alasannya, kalau itu sudah terbukti dia melakukan itu, langsung aja pecat, termasuk orang-orang yang ikut di situ. Atau misalkan yang langsung nggak usah mikir teman-teman pecat adalah yang melanggar kultur. Nah, ini saya bilang bukan melanggar apa ya, bukan melanggar peraturan, tapi melanggar kultur. Kenapa kultur itu penting? Karena memang yang membuat suatu perusahaan itu bagus, contohnya Toyota ya, adalah kultur lean-nya, alias kultur dia efektif, efisiennya, dimana setiap kerja langsung beres-beres, setiap ada kesalahan satu stop kerja, lain produksinya dan lain sebagainya. Itu adalah kultur, bukan peraturan. Jadi kultur itu lebih atasnya dari peraturan. Jadi kalau teman-teman menemukan karyawan yang melanggar dalam tanda kutip kultur teman-teman, langsung aja pecat. Contohnya misalkan di perusahaan saya mewajibkan sholat tepat waktu, tapi ada karyawan yang malah ogah-ogahan sholat, bahkan nggak sholat, itu langsung aja pecat. Atau misalkan kultur di perusahaan teman-teman adalah kejujuran. Kejujuran itu nggak bisa dinilai memang, tapi kalau teman-teman menemukan ada ketidakjujuran, langsung aja pecat, karena kulturnya memang jujur. Ada juga kultur yang nggak jujur ya, mohon maaf, seperti pemerintahan atau PNS, atau misalkan memang wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip agak abu-abu ya, seperti bea cukai, lalu hukum dan lain sebagainya. Itu kan kadang kita bingung, jujur sama tidak jujur tuh kadang
bedanya tipis sekali dan membingungkan. Makanya saya bilang kultur perusahaan teman-teman. Kalau memang dia melanggar, langsung aja pecat, nggak usah pikir panjang. Lalu share yang kedua, poin kedua yang mau saya share adalah dua itu kasihan. Aduh, jangan dipecat dong, kasihan orangnya. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman mau kasihan si orang itu atau orang lain? Jadi misalkan perusahaan teman-teman ada 50 karyawan, ada satu orang yang memang kerjanya jelek banget. Teman-teman kasihan ke dia, jadi nggak dipecat-pecat, nggak dikeluarkan. Tapi teman-teman lupa ada teman-temannya yang lain, yang kalau si orang ini ada, dia akan memengaruhi secara tidak sadar dan sangat halus sekali. Bahkan orang-orang seperti ini biasanya adalah orang yang justru dia sangat friendship, dia sangat supel dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia mengganggu sekali. Sebenarnya dia membuat orang lain menjadi kerjanya nggak bagus. Misalkan jadi keseringan ngobrol, jadi keseringan ngomongin atasan, jadi keseringan menjelek-jelekan perusahaan dan seterusnya. Jadi pikirnya jangan kasihan ke satu orang, tapi kasihan ke perusahaan Anda, yaitu teman-teman yang lain. Tentu kan selain si orang itu tentu pengen bonus. Kalau pengen bonus adalah ya perusahaan harus kerja bagus. Kalau ada orang ini perusahaan jadi kerja kurang bagus dan seterusnya. Ingat, kuncinya adalah kasihan tuh pada tempatnya. Kalau teman-teman kasihan ke orang itu kehilangan pekerjaan, mending kasih santunan aja. Kasih sekali gaji atau 2 kali gaji atau kasih ala kadarnya. Itu kasihan. Tapi lebih baik kasihan ke teman-temannya atau kasihan ke perusahaan teman-teman yang jadinya bisa nggak maju-maju kalau ada si orang yang jelek tersebut. Oke, paham ya sampai sini? Dan terakhir yang mau saya share itu adalah kalau teman-teman pecat atau buang, itu kan si orangnya itu nggak fit ya, alias mungkin nggak cocok dengan pekerjaannya jadi pekerjaannya itu nggak bagus, nggak sesuai harapan. Dan kalau itu dipecat, itu sebenarnya baik untuk dua-duanya. Bisa jadi orang ini itu memang nggak pas kerja di perusahaan teman-teman. Mungkin dia, misalkan teman-teman punya perusahaan developer misalkan, terus ada satu orang kerjanya nggak bagus karena nggak bisa bahasa Python misalkan, karena dia jagonya bahasa Golang misalkan. Ya udah, dia memang nggak cocok aja di perusahaan teman-teman, jadi buang aja. Dia cocok di perusahaan lain yang bahasanya Golang juga atau bahasanya Ruby gitu. Kalau teman-teman pakainya Python tapi dia jagonya Ruby, ya itu nggak pas, nggak match gitu. Jadi memang terbaik adalah putus, terbaik adalah dibuang, karena buat si orangnya jadi mencari tempat yang lebih cocok buat dia, buat Anda sebagai pemimpin atau buat perusahaan juga harusnya menempatkan orang pada posisi yang tepat. Jadi baik sebenarnya buat dua-duanya. Jadi ini menyimpulkan bahwa pecat itu bagus, membuang karyawan itu bagus buat semuanya. Oke, sharing ini itu aja. Jika teman-teman merasa terbantu dengan sharing ini, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal lain, ya apapun lah, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Cek juga video-video saya yang lain, ada tentang Facebook Ads, Shopee Ads, tentang Google Ads, atau tentang bisnis dan lain sebagainya. Boleh dicek di video saya yang lain. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.